Assalamualaikum sahabat titian hikmah. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri, hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mula perayaan Idul Fitri di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja sunnah yang diajarkan beliau dalam merayakan hari istimewa ini? Dan lebih dari itu, ada satu amalan luar biasa yang sering terlupakan setelah Idul Fitri, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa pahala puasa ini setara dengan puasa sepanjang tahun. Mari kita bersama-sama menyelami sejarah dan keutamaan dua amalan besar ini, Idul Fitri dan puasa Syawal. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki beberapa tradisi perayaan yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dua di antaranya adalah hari besar yang mereka rayakan dengan pesta dan hiburan. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Allah menggantikan dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada itu, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha." Sejak saat itulah, umat Islam mulai merayakan Idul Fitri sebagai momen kemenangan setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini menjadi simbol kebahagiaan, kesucian, dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Pada tahun kedua Hijriah, setelah perintah puasa Ramadan diwajibkan, Idul Fitri menjadi perayaan yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merayakannya dengan penuh syukur. Pagi hari Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tanah lapang bersama para sahabat untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salah satu sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah adalah membayar zakat fitrah sebelum melaksanakan salat Id. Ini bertujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa kecil selama bulan Ramadan dan membantu kaum fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Diriwayatkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa dari kurma atau gandum kepada setiap muslim, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan beliau memerintahkannya agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk salat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saling mengucapkan "Taqabbalallahu minna wa minkum", yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kalian. Beliau juga selalu menampilkan wajah yang penuh senyum dan kebahagiaan di hari tersebut. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah memberikan kesempatan kepada anak-anak dan perempuan untuk menyanyikan lagu-lagu kegembiraan sebagai bentuk syiar Islam, selama tidak berlebihan dan masih dalam batas yang diperbolehkan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat meneladani beliau dalam merayakan Idul Fitri. Mereka menghiasi hari kemenangan ini dengan memperbanyak takbir, silaturahmi, dan berbagi makanan dengan sesama. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, puasa Ramadan itu kita lakukan untuk menyucikan diri dari dosa, dan kita akhiri dengan Idul Fitri yang penuh kebahagiaan. Maka, perbanyaklah takbir sebagai tanda syukur kepada Allah. Sementara itu, sahabat lainnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, diriwayatkan selalu keluar dari rumahnya menuju tempat salat sambil mengumandangkan takbir dengan suara lantang. Sunnah ini terus dilakukan oleh kaum muslimin hingga sekarang. Selain itu, Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, Idul Fitri bukanlah untuk mereka yang sekadar memakai pakaian baru, tetapi Idul Fitri adalah untuk mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Kata-kata ini mengajarkan kepada kita bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang pesta dan pakaian baru, tetapi tentang kemenangan spiritual setelah berhasil mengendalikan hawa nafsu selama Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa sunnah yang bisa kita lakukan saat Idul Fitri, antara lain: 1. Menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah dan doa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati pada hari kiamat.
2. Mandi dan memakai pakaian terbaik. Bahkan jika tidak memiliki pakaian baru, cukup dengan pakaian yang bersih dan rapi. 3. Makan sebelum salat Id, biasanya dengan kurma dalam jumlah ganjil, seperti 3, 5, atau 7 butir. 4. Berjalan kaki menuju tempat salat, jika memungkinkan, dan mengambil rute yang berbeda saat pulang. 5. Saling mengucapkan selamat dan mempererat silaturahmi. Semua ini dilakukan untuk memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebahagiaan. Sahabat sekalian, Idul Fitri bukan sekadar perayaan biasa. Kata Idul Fitri sendiri berasal dari bahasa Arab, di mana Id berarti kembali, dan Fitri berarti suci atau berbuka. Dengan kata lain, Idul Fitri adalah momen kembalinya kita pada kesucian setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Namun, kesucian yang dimaksud bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga kesucian hati, jiwa, dan amal perbuatan. Itulah sebabnya Rasulullah menekankan pentingnya zakat fitrah, silaturahmi, dan memperbanyak amal baik di hari raya ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di malam Idul Fitri, Allah berfirman kepada malaikatnya, 'Pergilah kalian kepada para hambaku yang telah berpuasa di bulan Ramadan, lalu katakanlah kepada mereka, bergembiralah. Sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni kalian.' Betapa besarnya rahmat Allah di hari yang suci ini. Idul Fitri adalah hari kebahagiaan, bukan hanya bagi mereka yang berlimpah harta, tetapi juga bagi mereka yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang penuh ketakwaan. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa Idul Fitri bukan hanya soal pakaian baru atau hidangan lezat. Tetapi, lebih dari itu, Idul Fitri adalah hari kemenangan iman dan ketakwaan. Beberapa cara terbaik dalam merayakan Idul Fitri sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Memperbanyak takbir dan tahmid, karena hari ini adalah hari untuk mengagungkan nama Allah. 2. Menebar senyum dan kebahagiaan, terutama kepada keluarga, saudara, dan tetangga. 3. Meminta dan memberi maaf, karena inilah momen yang tepat untuk membersihkan hati dari dendam dan kebencian. 4. Mengunjungi keluarga dan sahabat, terutama orang tua dan sanak saudara yang lebih tua. 5. Berbagi dengan sesama, baik dalam bentuk sedekah, makanan, atau sekadar ucapan yang baik. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jangan biarkan Idul Fitri menjadi hari yang hanya menyenangkan perut dan pakaian, tetapi biarkan ia menjadi hari yang menyenangkan hati dan jiwa dengan kebaikan dan ketakwaan." Sahabat sekalian, inilah sejarah dan makna mendalam dari Idul Fitri dalam Islam. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat dalam merayakan hari kemenangan ini dengan penuh syukur dan kebahagiaan yang hakiki. Jangan lupa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Ramadan sepanjang tahun. Karena sejatinya, Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah, tetapi awal dari perjalanan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Titian Hikmah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.